Ini surat dari aplikasi Shopee teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman sudah ada yang dapat surat seperti ini. Oke, apakah masih belum dapat seperti ini? Nah di video ini saya akan bahas tentang aplikasi Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Seperti biasa di video kali ini saya akan bahas atau berbagi informasi tentang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Shopee. Karena banyak teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Shopee itu panik dan ketakutan. Jadi di video ini saya akan berbagi berbagi informasi ya. Seperti apa sih resiko gagal bayar di aplikasi Shopee? Apakah memang aplikasi Shopee ini ada DC lapangannya misalkan kalian nggak bayar? Apakah sudah ada yang didatangi DC ke rumah ataupun ke tempat kerja? Nah di video ini saya akan berbagi informasi ya. Atau teman-teman yang baru telat kemudian dapat surat. Nah di video ini saya akan menjelaskan seperti apa sih kalau kalian dapat surat. Apakah DC datang, apa memang benar-benar datang, seperti itu ya. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, langsung saja kita bahas. Oke, seperti biasa kita ada tagihan di sini teman-teman ya. Jadi aplikasi Shopee ini teman-teman, di dalamnya itu ada S-Pinjam ataupun SPayLater. Misalkan teman-teman telat bayar, baik itu di di S-Pinjam ataupun di SPayLater, itu sebenarnya sama untuk resikonya. Ya, jadi biar teman-teman itu tidak gagal paham. Biasanya ada dari teman-teman yang komentar, "Bang, kalau kita telat di Shopee gimana, Bang? Di S-Pinjam?" Kemudian tanya lagi, kalau di SPayLater sama aja, sama. Misalkan kalian telat bayar sama aja, cuman bedanya kalau S-Pinjam itu berupa uang kan seperti itu, pinjaman. Kemudian kalau di SPayLater itu semacam kayak apa ya, beli barang kayak gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini ada tagihan di SPayLater teman-teman ya. Oke, kemarin ini sudah saya update ya. Dan sekarang saya update lagi biar teman-teman yang telat bayar itu tidak terlalu takut dan panik ya. Oke, sabar dulu ya. Sinyalnya agak gini ya teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk tagihannya. Untuk tagihan ini di sini teman-teman 1.564.000 ya. Keterlambatan itu tanggal 5 ya, jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023, artinya sudah 1 tahun lebih nggak dibayar. Oke, banyak sekali teman-teman yang WA saya atau bertanya, misalkan teman-teman telat bayar, ada sebagian dari teman-teman yang telat bayar cuma 1 minggu, 2 minggu, kemudian dapat surat teman-teman ya, dapat surat seperti ini contohnya ya, saya contohkan suratnya seperti ini. Nah, suratnya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk surat ini teman-teman biasanya ini tapi beda-beda sih. Setiap teman-teman yang gagal bayar itu biasanya nggak harus telat 1 minggu baru dapat surat kayak gini. Tidak harus ya. Jadi beda-beda. Setiap teman-teman yang telat bayar itu ada yang 1 minggu baru dapat surat kayak gini. Kemudian 3 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang baru 2 bulan dapat surat seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya untuk surat seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi surat dari Shopee nih, misalkan teman-teman telat bayar. Nah, apakah kalau sudah dapat surat seperti ini, apakah benar DC datang? Nah, buat teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk surat ini ya. Buat teman-teman siapapun yang gagal bayar, yang telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater, jika teman-teman sudah telat dapat surat seperti ini, itu untuk DC ya, untuk DC. Karena positif kalau teman-teman yang telat bayar itu pasti yang ditakuti DC, apalagi sudah dapat surat seperti ini. Ini benar nggak Bang, DC mau datang ke rumah ataupun ke tempat kerja misalkan? Ini nggak bakalan datang ya. Ya di sini teman-teman harus tahu juga, karena banyak teman-teman yang sampai stres dapat surat kayak gini, kepikiran dari pagi sampai malam, bahkan dia waktu kerja nggak kerja. Kenapa? Karena sudah dapat surat kayak gini, dia kepikiran, takut didatangi DC, takut didatangi ke tempat kerja. Sebenarnya kalau teman-teman dapat surat seperti ini cuma peringatan aja. Intinya kalian harus bayar, seperti itu ya. Sebenarnya kalau pinjaman online itu banyak yang kirim-kirim surat kayak gini ya.
Sama aja sebenarnya sih, tapi agak langka sih kalau Shopee mengirim surat kayak gini. Intinya ini tidak ada apa-apa teman-teman ya, cuman kalian diingatkan aja. Ini gak bakalan terjadi datang DC ya. Jadi takutnya teman-teman itu beranggapan DC mau datang. Wah bang, saya sudah dapat surat kayak gini, bang saya sudah dapat surat ini, bener nggak DC mau datang hari ini? Atau nanti ke tempat kerja pastinya kan. Ini nggak bener teman-teman. Ya, maksudnya nggak bener apa? Ya nggak bakalan datang untuk DC-nya seperti itu. Kalau suratnya sudah bener, surat dikirim lewat WA tapi kalau masalah DC nggak bakalan ya. Karena untuk pengalaman saya waktu itu memang telat dapat kayak gini, tapi ya sampai sekarang nggak aman-aman saja. Itu di Shopee itu sudah 1 tahun lebih kan, teman-teman bisa lihat aplikasinya. Itu aman-aman saja sampai sekarang. Nggak ada DC yang datang sih. Ya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik. Bahkan kalau di tahun 2024 untuk DC Shopee sebenarnya ya, untuk pengalaman saya pribadi pengalaman saya pribadi itu ya dari salah satu subscriber sih yang gagal bayar dari Jakarta, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa, Kalimantan, pokoknya banyak yang sharing. Itu nggak ada yang didatangi di tahun 2024 ini. Insya Allah aman. Tapi kalau waktu itu memang ada sih DC-nya, DC yang sering datang sih. Kalau nggak salah 2022 ya, itu banyak yang didatangi oleh DC Shopee ya. Kemudian sampai 2023 itu sudah jarang ada yang, maksudnya yang sharing sama saya, bang saya didatangi, agak berkurang. Nggak ada yang sharing, bang saya didatangi, nggak sesering waktu 2022. Apalagi di tahun 2024 ini, apakah ada DC-nya yang sharing sama abang? Misalkan teman-teman bertanya. Itu nggak ada sama sekali. Makanya saya yakin banget di tahun 2024 untuk DC Shopee ini nggak datang. Ya nggak ada. Semua yang sharing sama saya, ya mulai awal 2024 itu nggak ada yang, bang saya didatangi, nggak ada sama sekali. Bahkan yang paling sering itu waktu itu 2022 banyak sekali yang didatangi oleh DC Shopee. Intinya buat teman-teman gak usah takut, misalkan gak mampu bayar, gak usah panik meskipun dapat surat kayak gini. Memang ini benar surat, tapi itu gak bakalan. Meskipun berisi DC hari ini mau datang ke tempat kerja atau ke rumah Anda melalui RT RW misalkan, itu gak bakalan. Jadi teman-teman gak usah panik, santai aja ya. Bekerjalah seperti biasa ya, nggak usah ketakutan, nggak usah kepikiran. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau teman-teman dapat surat kayak gini nggak bisa makan dari pagi sampai malam gimana? Ini nggak ada DC-nya teman-teman ya. Misalkan ada DC-nya sudah pasti saya infokan ya. Nah untuk aplikasi ini teman-teman ya, untuk aplikasi ini kan, nah ini sejauh ini aman sih. Ini daerah mana bang? Daerah Jawa Timur. Ini aman. Kalau di Jawa Barat misalkan teman-teman bertanya, itu meskipun daerah Jawa Barat masih aman-aman saja. Yang sharing banyak daerah situ, nggak ada yang didatangi kok. Cuman resiko terberatnya itu kalau memang nggak bayar itu cuman BI checking kok ya untuk aplikasi ini. Kalau di tahun 2022 kalau nggak salah itu memang sering banget yang didatangi DC Shopee. Di 2022 kalau nggak salah itu teman-teman ya. 2023 itu agak berkurang sudah DC yang datang itu. Kemudian di 2024 sudah nggak ada sama sekali. Yang sharing sama saya itu banyak teman-teman setiap hari. Yang gagal bayar di Shopee itu banyak. Yang bertanya, bang ini bener nggak datang kayak gitu kan. Nggak ada yang didatangi, cuma takut-takut aja. Makanya di sini saya menginformasikan bahwasanya surat seperti itu nggak bakalan datang untuk DC-nya. Jadi aman, itu aja sih titik ya, aman ya. Ya misalkan teman-teman nanti masih komentar, bang daerah sini nggak ada. Kalau ada nanti saya update lagi seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, membantu meringankan pikiran kalian seperti itu. Kalau masalah hutang ya wajib dibayar. Tapi kalau teman-teman memang tidak mampu, ngapain kalian pusing ya kan? Di sini sudah saya jelaskan untuk DC masih aman. Misalkan di bulan depan ada DC-nya pasti saya infokan buat kalian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.